Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang bagi Mas Mbak Aslab Anatomi. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Raji Huni Amebi dengan NIM G02446 dari kelompok B9 dengan Aslab Sekian. Di sini saya izin untuk mempresentasikan laporan anatomi blok 1.3 dari laporan 1 hingga ke 3. Nanti saya akan memaparkan penjelasan beserta gambarnya. Baik, di sini langsung saja menuju ke laporan yang pertama nanti yang saya akan bacakan. Jadi untuk laporan pertama, di sini saya akan membacakan soalnya. Alif baru saja flexing ke sirkel tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Nah, Alif ini sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Nah, untuk soalnya jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, sini ada penampang dari dinding anterior abdomen. Untuk dinding anterior abdomen terdiri dari beberapa lapisan yang disusun secara berurutan dari luar ke dalam. Nah, untuk yang dari luar di sini ada kulit. Nah, kulit sendiri itu lapisan terluar yang melindungi jaringan di bawahnya. Nah, lalu di bawahnya itu ada yang kuning-kuning, itu merupakan jaringan sebutan. Nah, tujuannya itu untuk melindungi dari lapisan yang di dalamnya. Nah, jaringan ini terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat, termasuk fascia scarpa. Nah, lalu ada fascia rectus abdominis anterior. Nah, jaringan ini yaitu menyelimuti otot rectus abdominis. Nah, lalu ada otot rectus abdominis. Nah, otot ini itu berfungsi untuk fleksi batang tubuh dan stabilitas panggul. Lalu ada lemak preperitoneal. Ini terletak di antara otot dan peritoneum. Nah, peritoneum dari retal ini merupakan membran serosa yang melapisi rongga abdomen. Nah, lalu untuk struktur pendukungnya sendiri, di sini juga ada linea alba. Nah, linea alba itu merupakan yang garis-garis itu yang di antara tonjolan-tonjolan rectus abdominis. Nah, ini merupakan garis tengah yang memisahkan otot rectus abdominis. Nah, ini dibentuk oleh aponeurosis otot bilik internal dan transversalis. Nah, struktur rectus anterior dan posterior ini memiliki ketebalan yang bervariasi, di mana sulcus posterior umumnya itu lebih tebal dan di atas umbilicus dibanding di bawahnya. Nah, ini kita dapat melihat ini ada merupakan otot rectus abdominis yang membentuk sebutan dengan roti sobek jika dilatih dengan maksimal. Nah, untuk selanjutnya ada dinding posterior abdomen. Nah, di sini dinding posterior abdomen ini lebih kompleks dan terdiri dari tulang yang meliputi vertebra lumbalis, oskosa atau lium, dan tulang rusuk atau costa. 12. Nah, untuk ototnya itu ada proses major dan minor, berfungsi untuk fleksi panggul. Lalu ada quadratus lumbrum yang membantu stabilisasi tulang belakang. Lalu ada arctos spina berperan dalam ekskresi tulang belakang, ekstensi tulang belakang. Lalu ada tenosis abdominis, yaitu berfungsi untuk menstabilkan dinding abdomen. Nah, untuk fungsi dinding abdomen sendiri tadi disebutkan dia itu memiliki beberapa fungsi penting untuk melindungi organ khususnya internal dan dari trauma, lalu menjaga posisi anatomi organ perut, terus meningkatkan tekanan intra abdomen saat batuk dan mengejan, dan membantu dalam proses pernapasan dan menstabilkan rongga perut. Nah, di sini ada penampang dari posterior abdomen, kelihatan ada muskulus-muskulus yang melekat. Nah, untuk bagian wilayah abdomen, secara klinis itu abdomen sering dibagi menjadi 9 daerah atau region untuk memudahkan identifikasi lokasi organ. Nah, yang pertama itu ada hipokondria externa atau bagian kanan atas,
lalu gastrika yang bagian tengah, lalu kondiakat sisa yang bagian kiri atas, lalu ada burung ke tengah, ada lumbalis dipta sebelah bawahnya kanan, ke tengah kanan, lalu ada umbilikal bagian pusar, lalu ada lumbalis sinistra yang kiri, lalu turun ke bawah ada inguinalis dipta dekat pinggul, lalu ada pubikal bagian tengah, lalu inguinal sinistra. Nah, apa sih tujuannya pembagian ini? Tujuannya itu sangat penting untuk diagnosis medis dan prosedur. Jadi saat kita menerima pasien mungkin mengalami nyeri di bagian mana, nanti kita dapat mendiagnosis awal untuk mungkin ke bagian apa atau organ apa yang mengalami gangguan. Setelah nanti akan diperiksa untuk menemukan lebih dalam apa penyebabnya. Nah, lalu ini selanjutnya ya di sini lanjut untuk sistem otot di abdomen. Nah, di sini sebelah kiri ada gambar yaitu lapisan-lapisan otot dari potongan di atas linear rata. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan tadi, yang sebagian awal ada kulit, lalu ada sebutan, lalu ada nanti ada otot obliquus externus, internus, transversus, lalu ada peritoneum. Nah, di tengah nanti yang di tengah itu dilapisi ada rectus abdominis. Jadi yang di tengahnya yang memisahkan itu ada linea alba. Lalu yang sistem otot di abdomen ini terdiri dari beberapa kelompok otot yang memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk pergerakan, stabilitas, dan dukungan organ-organ internal. Nah, untuk penjelasannya ini yang pertama ada rectus abdominis. Ini ototnya itu dikenal sebagai otot six pack. Nanti tadi terletak di bagian depan abdomen dan terdiri dari 8 segmen yang dipisahkan oleh jaringan otot yang disebut fascia. Nah, khususnya untuk menekuk torso ke depan, menjaga stabilitas tulang belakang, dan lain-lain. Lalu ada otot obliquus. Nah, otot obliquus itu ada dua, yaitu ada eksternal dan internal. Untuk yang eksternal itu terletak di sisi luar abdomen dan berorientasi diagonal, khususnya untuk membantu delegasi lateral. Dan rotasi torso juga berperan dalam mencegah rotasi torso yang berlebihan. Lalu ada yang kedua ada obliquus internus, yaitu terletak di bawah otot obliquus eternal. Nah, dia itu fungsi sama kayak eksternal, yaitu untuk fleksi lateral atau rotasi dorsal. Lalu ada yang bawahnya lagi ada transversus abdominis, yaitu lapisan yang terdalam dari otot perut. Berjalan horizontal di sekitar abdomen, khususnya untuk menstabilkan dinding abdomen dan mendukung organ eksternal. Kontraksi otot ini juga membantu meningkatkan tekanan intraabdomen. Lalu ada diafragma. Nah, diafragma ini bukan bagian dari otot abdomen secara langsung, namun diafragma ini terletak di dasar rongga toraks dan berfungsi untuk pernapasan. Nah, tadi fungsinya untuk mengatur volume rongga toraks saat bernapas dan berkontribusi langsung dalam proses respirasi dengan membantu mengeluarkan udara dari paru-paru. Lalu ada fascia dan linea alba. Nah, fascia ini merupakan jaringan yang mengelilingi otot-otot abdomen dan membentuk struktur pendukung. Nah, untuk linea alba, yaitu garis fascia yang memisahkan kedua sisi rectus abdominis. Nah, fungsinya sendiri menyediakan dukungan struktural bagi otot-otot abdomen dan mencegah cedera akibat tarikan otot. Nah, dari seluruh yang saya sebutkan tadi memiliki fungsi umum dari sistem otot abdomen, yaitu fungsinya antara melindungi organ vital, terus menyokong postur tubuh dan keseimbangan, juga berperan dalam proses pernapasan, juga nanti memfasilitasi gerakan tubuh seperti batuk, bersin, atau buang air besar atau pecah. Nah, dari tersebut kita dapat lebih nanti mengetahui pentingnya dalam menjaga kesehatan. Apakah saat kita olahraga kita dapat membentuk otot six pack tadi. Lanjut. Nah, di sini untuk struktur penggantungnya menjaga itu ada pada organ pencernaan pada posisinya. Nah, yang pertama itu ada mesenterium. Nah, mesenterium ini adalah lipatan jaring peritoneum yang menghubungkan usus halus dan dinding posterior abdomen. Nah, ini berfungsi untuk menahan usus halus di tempatnya. Nah, untuk fungsinya itu selain menjaga otot posisi usus,
Mesenterium juga mengandung pembuluh darah, limfa, dan saraf, memberikan suplai darah dan nutrisi ke usus. Nah, mesenterium ini membantu dalam pergerakan usus, memungkinkan fleksibilitas selama pergerakan pencernaan. Nah, yang kedua itu ada momentum. Nah, momentum ini itu merupakan lipatan bariton yang membentang dari lambung ke organ-organ sekitarnya. Terdapat dua momentum, yaitu ada momentum mayor yang menjutai dari lambung ke usus halus, lalu ada yang minus, yaitu menghubungkan lambung dengan hati. Nah, fungsinya itu untuk melindungi organ-organ di dalam abdomen. Saya juga menyimpan lemak berperan dalam respon imun dalam mengandung isar-isar. Lalu ada ligamen. Nah, ligamen juga berperan dalam menjaga posisi organ pencernaan. Nah, pertama ada ligamen falciform yang berhubungan antara hati dengan dinding anterior abdomen dan diafragma. Lalu ligamen hepatoduodenal yang menghubungkan hati dengan duodenum. Lalu ligamen gastrocoli menghubungkan lambung dengan kolon atau bersama. Lalu ada peritoneum. Peritoneum itu merupakan membran serusa yang melapisi dinding abdomen dan untuk organ-organ di dalamnya. Khususnya tadi untuk memberikan dukungan struktural, peritoneum juga untuk memproduksi cairan peritoneal untuk mengurangi gesekan antara organ-organ dalam selama pergerakan. Nah, kelima ada fascia dan jaringan ikat. Nah, jaringan ikat dan fascia ini ada di sekitar organ pencernaan memberikan dukungan tambahan. Lalu untuk fungsinya sendiri, dia itu membantu menjaga stabilitas organ pencernaan dan mencegah pergeseran posisi yang dapat menyebabkan masalah pencernaan. Ini merupakan yang bagian kanan atas ini merupakan ada otot omentum maius. Lalu yang di sebelah kiri ini yang dekat dengan gaster ada omentum minus. Nah, ini merupakan penampang lebih jelas dari keseluruhan lapisan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas laporan kedua. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai memakannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang laktos digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan laktos di all you can eat. Nah, pertama untuk laktos digestivus superior sendiri ada dari bagian mulut atau oris. Nah, di mulut sendiri itu merupakan terjadinya pencernaan secara mekanik. Nah, juga ada kimiawi. Nah, di sini juga kita itu tempat untuk mengunyah makanan dengan kiri dan dicampur dengan air liur yang akan mengandung enzim amilase. Nah, lidah juga berperan dalam memindahkan akaran ke belakang yang untuk ditelan. Lah, nanti untuk bolus yang masuk ke kerongkongan, lalu kerongkongan setelah ditelan bolus makanan bergerak melalui kerongkongan yang merupakan saluran panjang sekitar 25 cm. Nah, di bagian bawah kerongkongan terdapat lower sebagai sphincter atau les untuk bentuk cincin yang berfungsi untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan atau reflux. Nah, ketika bolus makanan mencapai les, otot ini akan relaksasi untuk menggeret makanan masuk ke lambung. Jadi nanti saat kita makan, otot akan sudah mengontrol saat ada bolus, maka les akan membuka untuk dapat masuk ke dalam gaster. Nah, ini merupakan penopang lambung. Jadi lambung ada 3 daerah, ya ada pedus, corpus, dan pilorus. Nah, ini merupakan tempat dicampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan untuk memecahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, atau disebut dengan thymus. Nah, otot lambung ini merupakan gerakan juga melakukan gerakan peristaltik untuk menyapu dan mendorong thymus ke arah pilorus atau bagian bawah lambung. Nantinya akan diteruskan ke usus halus. Nah, ini akan penampang dari lambung. Nah, untuk mekanismenya sendiri itu kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan kompensasi sphincter. Jadi tadi yang saya sebutkan kan, lower esophageal sphincter dia itu berfungsi mencegah reflux asam lambung kembali ke kerongkongan. Nah, ketika kamu makan cepat
atau berlebihan, langsung bekerja ekstra untuk menjaga agar hasil lambung tidak naik. Nah, pilorus sphincter itu yang di bagian bawah itu, jadi setelah makanan dicerna di lambung, pilorus sphincter itu membuka untuk mengalirkan gimus ke usus halus. Nah, jika terlalu banyak, nah ini tidak akan membuka dengan baik karena tekanan yang meningkat di dalam lambung. Lalu gerakan pencernaan sendiri itu ada berstatik. Berstatik itu jadi gerakan untuk panjang saluran pencernaan yang membantu mendorong makanan otomatis dan terus berlangsung meskipun kamu tidak menelan. Jadi makanan ini nanti di dalam gerakan berstatik juga itu dia mencampur makanan dengan asam lambung LCL. Nah, dengan bercampur dengan enzim pencernaan sehingga memudahkan proses untuk pemecahan lebih lanjut sebelum masuk ke usus halus. Nah, ketika kita makan cepat di restoran all you can eat, beberapa faktor dapat menyebabkan ketidaknyamanan kelebihan kenyamanan. Nah, salah satunya itu mungkin kita kelebihan makanan, terus makanan dan besar dalam waktu singkat dapat menyebabkan tekanan berlebih pada lambung atau sebentar. Nah, gerakan peristaltik yang terbatas ini nanti tidak cukup dan tidak cukup cepat sehingga saat memindahkan gimus keluar dari lambung itu merasa kenyang tidak nyaman. Nah, jika tidak nyaman saat makan mungkin ada baiknya untuk melambat laju makan kita dan memberi waktu tubuh untuk mencerna makanan dengan lebih baik. Nah, juga bisa mengatur porsi makanan juga bisa. Nah, terus selanjutnya yaitu laporan 3. Nah, jadi untuk laporan 3, nanti seorang mahasiswa tingkat akhir merasa tidak aman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh. Karena kesibukan menyelesaikan skripsi, ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Bagaimana yang baik? Jelaskan pada Andre tentang proses digestivus inferior, jelaskan tentang perbedaan jenuh dan irium, jelaskan struktur bangunan di kolon, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, di sini ada uh, topografi dari status digestivus inferior. Nah, status digestivus inferior juga merupakan saluran pencernaan bagian bawahnya. Tujuannya itu untuk sistem pencernaan manusia berfungsi untuk proses sisa makanan, menyerap air, dan membuang limbah dari tubuh. Nah, untuk struktur status digestivus inferior itu terdiri yang pertama ada usus halus atau kolon. Nah, yang pertama usus besar, nanti kolom itu ada kaikum, itu bagian pertama dari usus besar itu berhubung dengan ileum atau bagian akhir dari usus halus. Nah, ini lewat kaikal sana. Sini juga terdapat appendix vermiformis. Nah, kolon juga terbagi jadi ada kolon ascendant bagian naik, lalu ada kolon trapezium di bagian horizontal, lalu ada ascendant yang seperti menurun ke arah pelvis, lalu untuk semua itu seperti S yang menghubungkan kolon descendant dan rectum. Nah, untuk rectum sendiri itu bagian terakhir dari saluran pencernaan untuk menyimpan feses. Nanti akan berlanjut ke anus. Nah, anus ini sendiri adalah terakhir dari status digestivus yang fungsinya untuk keluar feses. Nah, fungsinya status digestivus inferior ini untuk pertama untuk pencernaan dan penyerapan. Meskipun bisa pencernaan di usus halus, tapi bisa juga berperan dalam penyerapan air dan garam dari sisa makanan serta mempersiapkan limbah untuk dikeluarkan. Nah, kedua ada pembentukan feses. Nanti masuk dia itu di dalam bisa membantu proses fermentasi sisa makanan, menghasilkan vitamin K dan beberapa vitamin lainnya. Lalu dia pengelolaan limbah tadi feses. Nah, untuk proses pencernaan itu, jadi setelah makanan masuk ke usus halus, lewat lalu sisa makanan masuk ke kaikum. Di sini air itu diserap oleh kaikum bergerak melalui proses kolon ascendant, trapezium, descendant, dan sigmoid. Nah, selama perjalanan ini banyak air diserap hingga sisa makanan menjadi lebih padat sebelum mencapai rektum. Ketika rektum penuh, sisinya kirim kotak untuk beritahu bahwa saatnya membuang kotoran. Mantap. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui anatomi dari kolon sendiri. Nah, di sini karena nanti akan terjadi penerapan dari komposisi makanan yang kita makan. Nah, selanjutnya di sini
ada dalam usus ada jejunum, duodenum, dan irium. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan jejunum dan irium. Nah, jejunum ini merupakan jaringan uh, bagian dari usus kecil atau small intestine. Nah, tujuannya itu untuk penguraian dan penyerapan nutrisi dari makanan setelah melewati lambung. Nah, untuk perbedaan sendiri dari lokasi dan bentuknya itu jejunum itu terletak di bagian atas abdomen. Nah, dia itu memiliki diameter yang lebih besar. Terus vascular accessesnya itu lebih banyak dan lebih jelas daripada ilium. Nah, tampak lebih merah cerah. Terus vesikel sirkularnya itu lebih besar dan lebih banyak jumlahnya. Dan juga lebih sedikit lemak depresinya di mesenternya. Nah, untuk ilium sendiri itu terletak di bagian bawah abdomen, diameternya lebih kecil, terus vascular accessesnya kurang banyak dan kurang jelas, dan dia itu tampak lebih pucat. Jadi lebih terus aplikasi sirkularnya itu lebih kecil dan kurang banyak, lebih banyak lemak depresi di mesenternya. Lalu untuk dari segi nutrisi, genom itu bertanggung jawab untuk absorpsi karbohidrat dan protein, lalu menggunakan virus untuk meningkatkan permukaan penyerapan nutrisi. Sedangkan irium itu berfungsi untuk mengabsorpsi vitamin B12 dan asam lambung. Dia juga menyelesaikan penyerapan nutrisi yang belum terserap baik oleh bagian awal usus kecil. Nah, untuk karakter lainnya itu di mesenterium itu jejunum relatif lebih stabil. Terus mesenterium ilium itu memiliki banyak mobilitas yang lebih baik dan mudah dipindahkan. Nah, dinding otot jejunum itu lebih tebal daripada ilium. Nah, karena lipatan-lipatan muskul yang lebih banyak dan lebih dalam jejunum. Nah, tadi yang disebutkan kolon itu merupakan struktur besar. Nah, di kolon sendiri itu tadi ada yang pertama ada segum. Segum itu bagian awal dari kolon untuk kantong dari setelah dari ilium nanti akan ke segum. Dia itu dari segum akan menerima sisa makanan dari usus kecil melalui proses penyerapan kembali air nutrisi. Nah, lalu akan naik terus ke kolon ascending. Nah, ini terletak di bagian dijkstra, bagian membawa sisa makanan dari segum atas menuju ke kolon trapezium. Panjang itu sekitar 15 cm. Untuk kolon trapezium itu bagian panjang dari kolon, jadi dia itu yang horizontal. Menyampur sim dengan enzim agar dapat membentuk endogen. Lalu untuk kolon descending itu letak di sisi kiri distra. Dari ini memanjang ke bawah, panjangnya sekitar 25 cm. Nanti akan ke kolon sigmoid. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kolon sigmoid, bagian akhir dari kolon masuk ke rektum. Bentuknya itu seperti S. Fungsinya untuk tempat penyimpanan tinja sebelum dikeluarkan. Nah, setelah itu ada rektum, merupakan akhir dari usus besar yang fungsi untuk menyimpan tinja. Lalu ada selanjutnya itu ada lapisan dinding kolon. Nah, dinding kolon itu terdiri empat lapisan, itu ada mukosa. Lapisan ini itu lapisan yang terdalam dari jaringan epitel kolumnar. Fungsinya untuk mereduksi lendir, membantu pergerakan sisa. Lalu ada submukosa itu mengandung udara dan saraf yang mendukung mukosa. Lalu ada muskular propria itu terdiri dari lapisan otot yang berhasil untuk menggerakkan sisa makanan melalui gerakan berstatik nanti. Nah, untuk lapisan tunika sorosa itu nanti lapisan luar melindungi dan mereduksi cairan pelumas. Nah, kolon sendiri memiliki fungsi yaitu menyerap air nutrisi seperti tadi, feses, penyimpanan feses, dan proses ini itu berlangsung selama 24 jam dengan gerakan statik membantu memindahkan isi kolon menuju anus untuk agresi. Jadi kolon dan anus itu merupakan bagian penting dalam pencernaan manusia. Nah, untuk pengeluaran feses itu tadinya di rektum, yaitu bagian yang panjang 15-20 cm dan terletak di atas anus. Nah, rektum ini begitu penting. Ada kelas sakralis, aorta, terus ampula. Terus lalu anus itu tadi seperti yang disebutkan, yaitu lubang pembuangan basin yang terletak di ujung saluran pencernaan. Panjangnya itu sekitar 3-5 cm. Nah, itu ada namanya sphincter anus internal, terletak di 2/3 bagian atas saluran anus. Lalu ada sphincter anus eksternal, ada internal. Kalau fungsinya juga tadi jelas menerima feses dan tempat keluarnya feses.
Untuk proses pengeluaran feses sendiri atau defekasi melibatkan beberapa langkah. Langkah pertama yaitu untuk pengisian rektum. Jadi feses masuk ke rektum dari kolon sigmoid. Kalau distimulasi storik, dia itu reseptornya di dinding rektum mendeteksi keberadaan feses dan mengirimkan sinyal ke otak. Lalu ada pengenduran sphincter, jadi ketika sinyal diterima, sphincter eksternal akan melemas. Lalu kontraksi otot rektum nanti akan berkontraksi untuk mendorong feses untuk keluar dari anus. Nah, selanjutnya, baik, terima kasih dari saya presentasi untuk laporan anatomi blok 1-3. Bila ada kurangnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih pada teman-teman Mas Mbak yang sudah menonton video saya presentasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.